Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rina Marfiati dalam mata kuliah Kalkulus 2. Kita melanjutkan pertemuan yang kemarin dan saya harap juga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya pada hari ini dan seterusnya. Melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang terakhir itu kita sudah membahas tentang turunan ya, fungsi dua peubah ya. Jadi fungsi dua peubah ini akan ada dua pertemuan, yang kemarin dan yang sekarang lanjutannya. Jadi kemarin sudah dijelaskan tentang turunan dari dua peubah, turunan parsial terhadap X dan Y ya. Jika kita turunkan terhadap X, maka variabel Y yang kita jadikan konstanta, seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan dari turunan parsial tadi. Kita coba bahas atau diskusikan tentang arti geometri ya dari turunan parsial. Sebenarnya kalau kita udah membicarakan tentang turunan, biasanya kita akan berhubungan dengan yang namanya gradien gitu ya, lalu juga garis singgung seperti itu. Itu akan erat sekali ya hubungannya. Baik, kalau kita lihat di sini, kita baca dulu. Perpotongan bidang Y sama dengan B, bidang ya, bukan garis ya. Perpotongan bidang Y sama dengan B dengan fungsi permukaan fxy berupa sebuah kurva lengkungan S pada permukaan tersebut ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah perpotongan ya, bidang Y sama dengan B pada permukaan fxy ya, berupa sebuah kurva lengkungan S. Jadi kalau kita lihat di sini nanti ada Y sama dengan B-nya mana nih ya? Nah, ini Y sama dengan B. Jadi kalau kita lihat di sini adalah titik B-nya. Ya, ini adalah bidang ya. Bidang pada permukaan fxy berupa sebuah kurva lengkungan S pada permukaan tersebut. Kita lanjutkan ya. Nah, ini. Dan turunan parsial fx, y terhadap x di titik a, b, di mana a ini artinya dia x ya, b itu y gitu ya, merupakan ini a, b-nya yang ini. Jadi kalau kita lihat di sini tuh a, ada titik a, b ya, kalau kita tarik garis. Nah, seperti itu. Dianggap saja ini presisi ya. Ini adalah A dan ini adalah B. Nah, seperti itu. Merupakan gradien garis singgung terhadap kurva S di titik AB, F, A, B dalam arah sejajar sumbu X. Nah, ini dia garis singgungnya. Nah, yang kedap-kedip. Oke, ya. Pahami lagi ya. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kalau tadi perpotongan pada bidang Y sama dengan B, sekarang kita lihat kalau perpotongan bidang X sama dengan A. Ya, hampir sama sebenarnya. Kita lihat ini ada permukaannya, lalu ada bidang X sama dengan A. Nah, ini ya, yang ini tadi bidang X sama dengan A, berarti ini adalah A. Ya, dan perpotongannya adalah berupa lengkungan S ya, lengkungan S, dan turunan parsialnya ya pada titik A, B, misal berarti di sini ada B. Ini A, B. Di sini ada titik B ya, Y sama dengan B, merupakan gradien garis singgung terhadap kurva S. Nah, ini kurva S, ini garis singgungnya. Oke ya. Dan dalam arah sejajar sumbu Y ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk ke soal ya. Cari persamaan parameter garis singgung kurva perpotongan Z sama dengan 4x kuadrat tambah 9y kuadrat dengan x sama dengan 3 di titik 3,2,2. Jadi kalau tadi kita berbicara ya, perpotongan X sama dengan A. Nah, sekarang X sama dengan 3 di titik 3,2,2 atau XY-nya 3,2 ya, 3,2. Jawab
Berarti kalau misalnya di bidang X sama dengan 3 perpotongannya, maka kita harus cari turunan parsial terhadap Y dari fungsi ini. Sehingga kalau kita cari turunan parsialnya adalah seperti ini. Ya, turunan Z terhadap Y. Ya, turunan Z terhadap Y artinya yang 4X ini kan 0 ya kalau diturunkan. 9Y kuadrat kalau diturunkan berarti dia 18. Di sini sebenarnya ada 36 nih. Sorry ya, kita koreksi. Ini sebenarnya soalnya 36. Z sama dengan 4X kuadrat tambah 9Y kuadrat. Jadi kalau kita mau turunkan, ini dibuat dulu Z sama dengan 4/36 X kuadrat tambah 9/36Y kuadrat ya. Lalu kita turunkan yang ini, kita anggap konstanta ya, berarti Z aksen diturunkan terhadap Y ya. Ini sama dengan diturunkan ini jadi berapa? 18/36Y ya, atau diperkecil atau disederhanakan setengah Y ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ketika perpotongannya di X sama dengan 3 pada bidang X sama dengan 3, artinya kita cari turunan parsial terhadap Y. Selanjutnya sehingga didapat bahwa FY, nah FY-nya berarti kita hanya memasukkan X, Y ya, 3, 2 ya, hanya yang ini. Nah itu adalah masukkan ke sini setengah kali Y-nya 2, jadi 1 ya. Jadi turunan FY di titik 3,2 adalah 1. Nah ini bilangan ini adalah menyatakan kemiringan garis singgung untuk kurva tersebut di titik 3,2,2, yaitu 1/1 adalah rasio kenaikan untuk menyusur sepanjang garis singgung 1/1 ya. Oke, kita lanjut. Dan ini menyatakan bahwa garis itu berarah 0,1,1 dan melalui titik 3,2,2. Oke, 0,1,1 dari mana? 0,1,1 itu adalah ini X-nya ya, X-nya sama dengan 0 ya, karena di bidang X sama dengan 3. 1,1 ini dari sini ya. Ya, melalui titik 3,2,2 sehingga persamaan parameter garis singgung kurva tersebut adalah, nah ini dengan menggunakan rumus-rumus sebelumnya ya, yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya, diperoleh bahwa X sama dengan 3, Y sama dengan 2 plus T, dan Z sama dengan 2 plus T ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini contoh soal yang kedua biar lebih paham lagi. Cari perpotongan parameter garis singgung kurva perpotongan dari 2Z sama dengan akar ini dengan bidang Y sama dengan 1 di titik 2,1,3/2. Nah, kalau misalnya di bidang Y sama dengan 1, berarti kita akan cari turunan parsial dari X ya, dari X-nya. Nah, terhadap X kita cari. Nah, ini karena bentuknya masih 2Z, kita rubah dulu ini sama dengan Z. Ini kita ubah menjadi setengah kali 9X kuadrat tambah 9Y kuadrat min 36 pangkat setengah ya. Jadi kalau kita mau turunkan, kita ubah akarnya jadi pangkat setengah. Dan hasilnya adalah ini ya. Coba kalian kotret lagi ya. Nah, setelah itu kita dapat fx-nya, lalu kita masukkan x, y-nya berapa nih? 2,1 ya. Masukkan ke sini, hasilnya adalah 3 ya. 3. Nah, kalau tadi yang sebelumnya hasilnya 1, nah kalau ini lihat bilangan ini adalah menyatakan kemiringan garis singgung untuk kurva tersebut di titik ini ya, yaitu 3/1. Kalau tadi 1/1 ya, kalau ini sekarang 3/1. Ini menyatakan bahwa garis berarah di 1,0,3. 0 itu adalah Y-nya karena memotongnya di bidang Y. Tadi yang 0-nya adalah X-nya. Ini 0 ya. Lalu di Z-nya adalah 3 ya, dan di sini X-nya adalah 1 ya. Dan dengan mengetahui garis itu berarah di 1,0,3 dan melalui titik 2,1,3/2, maka persamaan parameter garis singgungnya kita peroleh adalah seperti ini dengan menggunakan cara yang sama ya sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada
latihannya. Coba kalian kerjakan ya, cari titik persamaan garis singgung ya dari kurva perpotongan ini. Ada 2 soal di sini, kita lihat ya, dicoba latihannya. Oke, selanjutnya kita lihat adalah kalau kita udah berbicara tentang garis singgung, kita berbicara juga untuk di ruang 3 ini adalah vektor gradien ya. Vektor gradien, misalkan kita punya fungsi z sama dengan fx, y, berarti ini di fungsi 2 peubah ya, terdefinisi di D, di domain D ya, subset dari R2 domainnya. Nah, menurut definisi, vektor gradien dari fungsi z sama dengan fx, y di x, y ya, anggota D didefinisikan sebagai ini. Jadi vektor gradien itu notasinya ini ya, vektor gradien dari fx, y itu sama dengan turunan pertama atau turunan parsial fx, y terhadap x dikali i ya, vektor satuan, tambah turunan parsial terhadap y, x, y dikali dengan vektor satuan j ya. Ij adalah vektor satuan di arah sumbu x, y positif. Notasi lain dari vektor gradien ini bisa ditulis dengan grad fx, y atau del, karena ini tuh delta ya, del fx, y ya, seperti itu. Kita lanjutkan definisi lain. Vektor gradien dari fungsi fx, y, z adalah ya, vektor gradien dari fungsi fx, y, z adalah seperti ini untuk yang tiga komponen ya, sama ya, tinggal ditambah sumbu z-nya. Oke, itu vektor gradien. Contoh ya, kita lihat di sini. Tentukan vektor gradien fx, y dan nilainya untuk min 1, min 1 dari fungsinya ini. Yang harus kita lakukan adalah mencari turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap y, dan cari nilai untuk x-nya min 1 dan y-nya min 1 ya. Sehingga kita lihat di sini kita punya fx, y x kali e pangkat xy, maka turunan parsialnya adalah, jangan lupa ini bentuknya adalah u kali v ya. Ini v, berarti kalau misalnya turunannya terhadap x, turunan parsialnya berarti u aksen v tambah u v aksen, sama dengan, ini dijelaskan sedikit ya, u aksen berarti turunan dari x apa nih? Karena ini terhadap x ya, berarti dihitung ya, 1 dikali v, v-nya tetap e pangkat xy ya, tambah u-nya berapa? X ya, x kali v aksen. Nah, v aksen berarti dia turunan ini terhadap apa? Terhadap variabel x ya. Nah, berarti kalau e pangkat x turunannya x. Nah, sekarang e pangkat xy berarti turunannya adalah tetap e pangkat xy. Nah, dikali turunan dari xy sendiri apa nih? Terhadap x. Berarti y ya, y. Nah, seperti ini. Ini hasilnya ini. Nah, selanjutnya adalah turunan terhadap y-nya. Kita cari juga ya, turunan parsial. Selanjutnya masukkan nilai min 1, min 1-nya ya. Nah, bentar. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan x, y-nya min 1, min 1. Artinya x-nya min 1, y-nya min 1 ya. Jadi ini e pangkat 1 ya, seperti itu. Hasilnya 2e. Dan untuk turunan parsial terhadap y-nya untuk nilai min 1, min 1. Nah, ini adalah sama dengan e. Ya. Sehingga diperoleh ya. Di sini kita peroleh bahwa gradien ya, gradien vektornya ya, kalau misalnya secara umum x, y ini seperti ini ditulisnya, tapi ketika dimasukkan nilai min 1, min 1 hasilnya seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada latihan. Kalau ini simple ya, saya harap kalian juga bisa mengerjakan secara cepat dan mudah ya. Oke, ini juga ada.
Kalau ini diberikan titiknya, jadi dicari juga, dimasukkan nilai titiknya. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang, kalau tadi vektor gradien vektor, kita bicara tentang turunan berarah. Ya, turunan berarah ya. Andaikan f dapat didiferensialkan di a, b, maka turunan berarah di titik a, b pada arah vektor satuan u ya, vektor satuan u sama dengan u1 I tambah U2J adalah hasil kali titik ya antara vektor gradiennya yang tadi sudah kita cari dengan vektor satuannya dengan ini. Ya. Jadi turunan berarahnya ini ya dinotasikan sebagai ini DUFP ya, itu adalah perkalian titik dari vektor gradien dengan vektor satuannya. Ya. Atau ini boleh juga perkalian vektor itu perkalian titik vektor itu bisa dikalikan komponen-komponennya ya. Jadi kalau misalnya di sini berarti kita punya komponennya ini dikali dengan U1 dan turunan parsial Y dikali dengan U2 ya. Atau boleh juga menggunakan yang cos. Ya, kita tahu bahwa perkalian dot produknya juga boleh panjang gitu ya, vektor gradien dikali dengan panjang vektor satuannya dikali dengan cos theta ya, seperti itu. Oke. Sehingga turunan berarah itu bisa dikatakan maksimum jika, nah karena hubungannya dengan theta ya, cos theta itu akan maksimumnya berarti nilainya 1 ya. Kalau 1 artinya tetanya sama dengan 0 ya, atau dia bisa bernilai minimum yaitu min 1 ya, ketika tetanya itu 180 ya. Jadi dia akan bernilai maksimum untuk theta sama dengan 0 jika ini ya, dan sebaliknya dia akan bernilai minimum untuk U-nya negatif tadi ya, makanya negatif 1 seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh berikutnya, tentukan turunan berarah dari fx, y yaitu 4x pangkat 3y pada titik 2,1 dalam arah vektor a sama dengan 4i tambah 3j. Nah, kita tahu bahwa ini turunan berarah ini tadi rumusnya adalah untuk 2,1 artinya turunan parsial terhadap x untuk 2,1 kali U1 ya, tambah turunan parsial dari 2,1 kali U2 ya. Jadi kita harus cari dulu ini fx nya dari 2,1 dan fy nya dari 2,1 ya, dan kita harus cari vektor satuannya U1 dan U2 ya. Oke, nah vektor U nya kita peroleh dengan menormalkan vektor A ya, dibagi dengan panjang vektornya. Nah ini hasilnya vektor U nya, vektor satuannya, lalu turunan parsial terhadap X nya ya, mudah ya, lalu turunan parsial terhadap Y nya juga, lalu kita masukkan nilai 2,1 nya. Nah sehingga nanti kita tinggal masukin ke sini aja ya, ini sudah dapat, masukin ke sini, lalu U1 nya sudah dapat, yang ini masukin ke sini, lalu FY nya sudah dapat, masukin ke sini, dan U2 nya sudah dapat, masukin ke sini ya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah dapat ya, turunan berarahnya seperti ini, 288/5 untuk di titik 2,1 ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Tentukan turunan berarah dari fxyz ya dengan fungsinya xy sin z ya pada titik setengah 1,2, pi/2 dalam arah vektor a i sama dengan i tambah 2j tambah 2k ya. Kita jawab, nah ini berarti yang untuk 3 komponen, berarti kita cari untuk turunan fx nya, fy nya, dan fz nya. Lalu kita cari juga vektor satuan U1, U2, U3 dari sini, dari vektor A ya. Kita cari sekarang. Nah, vektor U diperoleh ya dari panjang ini ya, vektor dibagi dengan panjangnya ya. Akar 9 sudah tahu dari mana ya? Dari ini adalah akar 9 itu panjang vektor A itu adalah akar dari ini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah
2 kuadrat ini sama dengan akar 9 atau 3 ya, sehingga kita dapat memperoleh vektor U-nya. Ya, sekarang kita tinggal mencari turunan parsial terhadap X, Y, dan Z-nya. Ya, kita peroleh ini turunannya, lalu kita cari atau masukkan nilai titik 1,2, pi per 2-nya, kita peroleh ini. Cari turunan parsial terhadap Z-nya, kita masukkan titik koordinatnya, cari turunan parsial terhadap Z-nya, kita masukkan koordinatnya, kita peroleh. Nah, setelah ini tinggal dikalikan ya. Nah, sehingga kita tinggal mengalikannya aja tadi. Dapat ya. Saya pikir ini mudah dipahami ya. Baik. Ini ada latihannya, bisa kalian kerjakan ya. Ada 5 soal dan ini mudah ya. Nomor 2 ada 3 soal. Nomor 3 dan nomor 4. Nah, lumayan banyak ya untuk latihannya.